Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau update untuk si Bitcoinnya. Jadi kemarin memang gue pribadi udah update ya guys ya untuk si Bitcoinnya nih. Ya update dua area penting yang wajib diperhatikan sama teman-teman sekalian. Kemarin sudah saya update, and then beberapa hari yang lalu udah ada BNB, Ethereum ya, udah saya update juga. Dan juga kemarin ada sekilas update untuk teman-teman sekalian harus berhati-hati ya, jangan FOMO untuk Zilliqa ya. Oke, jadi pertama-tama akan saya bahas dulu untuk Bitcoin dominance dulu, time frame 4 jamnya ya. Dia ini udah hit ke area atau garis biru yang kemarin sudah saya sampaikan di sekitar 41,3%, sekitar area itu, dan sekarang kita mendapati dia adanya rebound sedikit. And then yang harus diperhatikan ya, kalau memang dari area sini ya dia masih lanjut drop, itu next target lagi di kisaran sini, garis putus-putus kuning ini guys. Itu di sekitaran 40,9 atau sekitar 41% lah. Karena memang kita bisa lihat sebelumnya untuk pergerakannya ya, kita mendapati di sini adanya rejection, and then di sini ada kenaikan yang ataupun pemantulan yang lumayan signifikan di kisaran 40,9 sampai 41%. So memang di range area ini ya, dua area ini 40,9 sampai 41,3% itu harus berhati-hati khususnya untuk altcoin ya. Kalau misalkan dia rebound dari sini, setidaknya testing nih EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya, itu berarti itu kurang bagus untuk altcoinnya ya. Jadi itu dulu yang harus diperhatikan. So kalau misalkan kita mendapati dia rebound ya, testing terhadap EMA 34 dan 55, karena memang dia udah berangsur-angsur turun nih ya, harus berhati-hati karena memang belum ada rebound yang lumayan signifikan ataupun setidaknya testing kembali terhadap EMA 34 dan 55 ini. Jadi soon kemungkinan kita akan melihat dia adanya pemantulan di range area ini untuk Bitcoin dominance-nya. Oke, jadi itu sekilas info dari saya mengenai Bitcoin dominance. And then secara weekly time frame untuk si Bitcoin ya, kita bisa lihat di sini adanya kesamaan, teman-teman. Kesamaan seperti di tahun 2021. Kita bisa lihat di pergerakan sebelumnya di tahun lalu, ketika dia sudah mampu breakout ya terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini, and then kita bisa lihat dia melanjutkan penguatannya sampai akhirnya dia udah cukup menjauhi terhadap EMA 34, and then kita bisa lihat dia retest kembali. Retestnya kuat, kemudian mantul untuk bikin new ATH ya. Jadi bisa aja hal seperti itu terjadi. Kita bisa lihat di sini ya. Ini udah mampu breakout terhadap EMA 34-nya atau garis warna biru. And then untuk sekarang ini either ya dia akan melanjutkan penguatannya lagi sebelum dia akan testing ya, atau retest lagi terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini ya. Mungkin kalau misalkan sekarang seperti itu terjadi ya, berarti soon or later kita akan melihat dia naik sampai kisaran 50.000 sampai 52.000 sebelum nanti kemungkinan akan pullback atau retest kembali untuk EMA 34 atau garis warna biru ini ya, secara weekly juga. Nah, cuman kalau di area sekarang ini dia malah testing kembali ya, testing kembali terhadap EMA 34, ini yang harus diperhatikan sama teman-teman sekalian ya. Itu di sekitar 44.500-an dolar. Apakah di area itu dia kuat untuk bertahan atau tidak? So, kalau misalkan di situ dia kuat bertahan, kemudian kita lihat adanya pemantulan yang lumayan, kita akan mengekspektasikan untuk dia bisa visit setidaknya kisaran 50.000 sampai 52.000 dolar sebelum nanti adanya mungkin retest kembali atau pullback kembali ya seperti di tahun sebelumnya. Ya, kemudian secara weekly juga di sini adanya kita bisa lihat ya bagian lower point terhadap price action dengan bagian bawah terhadap RSI-nya nih. Ya, di sini adanya divergent guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ya, untuk bagian price action bawahnya itu membentuk yang namanya higher low ya, ini higher low, and then untuk RSI-nya dia malah cenderung membentuk lower low. Ya, di sini lower low. Jadi memang di sini adanya high dan bullish divergent nih, ton. Jadi memang ada kecenderungan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali secara perbandingan RSI dengan price action si Bitcoin time frame weekly ya. Next, ini adalah daily time frame ya. So memang so far kita bisa mendapati ataupun melihat dia setidaknya masih sideways di range area warna kuning ini, yang sebelumnya menjadi support. Kita bisa lihat nih, support and then resistance ya, itu di sekitaran 45.300 sampai sekitaran 46.100-an dolar ya. Jadi memang di area situ dia masih sideways. And then kemarin yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya, kalau memang dia ini mampu OTW ataupun going up lagi ya, pertama harus breakout terhadap area 47.200 dolar, next area 48.000 sampai 48.200 dolar. Itu dulu syaratnya
ya untuk dia visit ataupun testing. Kalau dia mentok di kisaran 48.000, so potensinya dia membentuk yang namanya double top. Ya, ini top 1 and then top 2. So seperti huruf M seperti ini kurang lebihnya. Ya, jadi bisa diperhatikan dulu untuk itu ya, sedikit reminder dari saya. Tapi kalau misalkan sekarang ini ya dia ini nggak mampu untuk melanjutkan penguatannya, so dia bisa terdrop lagi ataupun setidaknya testing ke zona hijau ini di sekitar 43.500 sampai 44.500 dolar ya. Jadi itu untuk si Bitcoinnya. Dan kalau misalkan dia testing kembali di zona warna hijau ini, kemungkinan apa yang akan terjadi? Kemungkinan membentuk yang namanya double bottom nih. Ya, jadi kurang lebih seperti huruf W gini. Sedikit info dan reminder kembali untuk teman-teman sekalian yang nanyain area. Beberapa area atau zona koreksi yang istilahnya kemungkinan divisit oleh si Bitcoin dan harus dipertahankan, nah, teman-teman. Kemudian di area zona kedua ini memang sebelumnya kita bisa mendapati resisten yang cukup kuat dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi memang ini potensial menjadi strong supportnya si Bitcoin. Oke, teman-teman. Next, ini adalah time frame daily dengan outlook yang berbeda. Memang ini sebuah channel, dia reject dari bagian atasnya. And then posisi kita sekarang ini lagi ya retest di atas resisten yang sebelumnya, itu di kisaran 45.400-an dolar. So memang range bawahnya ini sekitar yang tadi sudah saya sampaikan sama aja, kisarannya 44.400-an sampai sekitar 45.500 dolar, teman-teman. Ya, jadi memang kisaran-kisaran itu harus diperhatikan sekali untuk pergerakan si Bitcoin. And then untuk bagian resistennya masih sama dengan outlook sebelumnya atau range areanya ya. Jadi memang kita masih bisa memanfaatkan untuk trendline resisten yang terbentuk dari channel ini, khususnya di bagian atas ini, teman-teman. Ya, karena memang sebelum ini sangat berfungsi untuk pergerakannya si Bitcoin secara daily time frame, ini daily time frame juga. Oke. Nah, ini untuk secara hourly time frame-nya. Ya, jadi memang kemarin sudah saya sampaikan perlu diwaspadai kisaran 47.200 dolar dulu. Mampu nggak dia break? Ya, karena memang sebelumnya menjadi support yang cukup kuat untuk pergerakan si Bitcoin. Dan kita bisa lihat di sini terjadi rejection yang lumayan keras, teman-teman. And then sekarang coba kita lihat menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman, dari swing high ke swing low-nya dia. Ya, terakhir dia memantul, kita bisa lihat di sini. Di sini adanya beberapa golden ratio. Ya, cuman memang sebelum dia istilahnya visit ke golden ratio, ini dia visit ataupun testing dulu nih terhadap EMA 34 dan 55 time frame hourly, khususnya 1 jam. Kita lihat dulu di area sini. Dia mampu nggak nih untuk lewatin? Kalau dia kejedot istilahnya dan dia nggak mampu, potensially dia akan koreksi kembali ke lowest point-nya atau area yang saya tarik swing low-nya itu di kisaran 45.700 dolar. Dan untuk drop lebih dalam lagi pasti masuk ke zona hijau ini, teman-teman. Dari pembahasan yang kemarin juga sudah saya bahas, itu di sekitar 44.000 sampai 45.000 dolar lah. Range area itu yang harus dijaga oleh si Bitcoin, teman-teman. Karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area dia rebound cukup signifikan, and then ketika koreksi juga mendapati rebound yang lumayan signifikan. So memang itu adalah strong supportnya si Bitcoin untuk sekarang ini. Ya, kemudian kalau misalkan dia mampu nih break terhadap EMA 34 dan 55-nya, bisa diperhatikan di sini ada beberapa confluence of resistance. Ya, mungkin akan saya kotakin lagi di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Di situ ada retracement 0,5 dan retracement 0,6. Itu sekitaran 46.600 sampai 46.800 dolar. Dan di area situ juga berfungsi sebelumnya menjadi support and resistance untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area itu. Jadi kalau misalkan di area itu malah kena reject kuat, ya berarti ada yang namanya dead cat bounce pattern. Jadi kurang lebih dia ketika drop seperti ini, and then dia mantul range kisaran itu, ya, kemudian dia kena reject lumayan, ya potensinya ada yang namanya dead cat bounce pattern untuk bisa melanjutkan penurunan malah lebih deep lagi. Ya, jadi area itu harus diperhatikan terlebih dahulu untuk short termnya. Ya, tapi kalau misalkan di area itu kita nggak melihat adanya rejection lumayan kuat, ya potensi ya dia bisa melanjutkan penguatannya ataupun sedikit testing kembali di kisaran 47.200-an dolar. Ya, sebelum nantinya next lagi target kisaran 48.000 sampai 48.200 dolar. Jadi itu aja, teman-teman, sekilas yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan dan analisa Bitcoin dari time frame hourly, secara daily, ya, kemudian juga secara weekly. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ini hanyalah sebuah outlook. Tentunya kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan itu aja dari saya. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.